Pembacaan terambil dari Mazmur 94. Demikian firman Tuhan. Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bebaslah kepada orang-orang yang sungka. Apa yang mereka lakukan? Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang mengajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk memenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku. Nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang mencanangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Demikian sabda Tuhan. Nas hari ini diambil dari Mazmur 94 ayat 18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Renungan hari ini berjudul Pikiran dan Iman.
Akal budi untuk menerapkan pemikiran yang logis adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan akal budi, kita mampu merancang strategi, mempertanyakan masalah secara kritis, menimbang keuntungan dan kerugian, menggali informasi, dan menciptakan inovasi-inovasi berupa alat-alat teknologi yang menolong karya hidup. Tetapi, akal budi pun memiliki kelemahan juga. Sebab, ada kalanya orang yang hanya menggunakan akal budinya semata dapat menjadi begitu tertekan ketika menjumpai permasalahan hidup yang tidak sesuai dengan idealisme atau teori yang dipikirkan dan dipegangnya erat-erat. Dalam pergumulan hidupnya, pemazmur akhirnya sadar bahwa ia tidak dapat menggunakan akal pikirannya saja. Bukan berarti akal budi tidak berguna, tetapi tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kehebatan pemikiran belaka. Pemazmur percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan bertindak dan menyertakan kebaikannya. Nyaris memang ia putus asa. Untung saja imannya telah menyelamatkan dan membangkitkan pengharapannya kembali. Pada waktu mencari solusi bagi masalah hidup, kita harus melengkapi upaya berpikir kita dengan tindakan iman. Sebab tanpa iman, kita mudah berpikir negatif, putus asa, dan cepat menimbulkan keadaan. Tetapi dengan iman, pikiran dan hati kita menjadi terbuka untuk menyadari bahwa pertolongan Tuhan tidaklah jauh dan akan dinyatakan pada saatnya. Demikianlah renungan hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesehatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh ambil bagian dalam doa pagi ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berpikir dengan tindakan iman, supaya kita boleh selalu berpikir positif. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk tiap-tiap keluarga di GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Kami ingin berdoa untuk pergumulan mereka masing-masing, mampukan mereka yang Tuhan supaya mereka boleh menghadapi pergumulan mereka dengan sabar dan kuatkan mereka supaya boleh mampu melewatinya dengan baik. Kami berdoa untuk harapan dan cita-cita mereka, dan kami tidak tahu apa yang mereka cita-citakan. Kami mohon Engkau mengabulkan semua harapan dan cita-citanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, siapapun dan dimanapun mereka. Engkau lawat satu persatu, ya Tuhan, Engkau berkati obat-obat yang diminumnya, juga Engkau sehatkan mereka yang menjaganya. Berikan mereka kepercayaan supaya penyakitnya lekas sembuh dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin masih ada yang isolasi mandiri. Tuhan, tolong sehatkan mereka untuk semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami, seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Saat ini ya Tuhan, kami satukan hati kami untuk berdoa bagi para pelayan gereja. Tuhan telah pilih orang-orang yang mau memberikan hatinya untuk melayani di GKI Perumnas. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati para pelayanan ini Tuhan, dengan sepenuh hati membangun tubuh Kristus. Berilah hati yang ramah dan semangat pendamai. Bantulah menjalankan tugasnya dengan semangat. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja di GKI Perumnas, dari Komisi Anak, Remaja, Dewasa, Lansia, dan program-program yang telah direncanakan.
Kiranya program-program ini dapat berdampak bagi setiap umat-Mu di lingkungan gereja maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Saat ini kami juga mengucap syukur ya Tuhan, di mana ibadah secara onsite telah dibuka kembali, meskipun masih terbatas. Tetapi kami percaya, hari demi hari Tuhan semakin memulihkan bangsa dan negara ini, sehingga kami umat-Mu di GKI Perumas dengan leluasa boleh ibadah seperti sedia kala. Tuhan senantiasa memberkati ibadah ini yang masih secara onsite dan online. Engkau berkati dari jaringan internet, multimedia, para pelayan yang bertugas, dan kami jemaat-Mu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan agar mereka mampu memimpin rakyat Indonesia dengan baik. Juga seluruh menteri dan jajarannya, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang memihak kepada rakyat banyak, berkarya melayani rakyat dengan sepenuh hati. Tuhan juga berikan kebijakan kepada pemerintah agar keadilan dan kesejahteraan boleh merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan, Engkau juga memberikan kesehatan yang prima agar mereka boleh melayani dengan baik, supaya vaksinasi boleh cepat dilaksanakan dengan merata dan pandemi boleh segera berakhir, supaya rakyat Indonesia boleh sembuh dari penyakit corona. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan.